Badan Pusat Statistik BPS mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,94% secara tahunan pada kuartal 3 tahun 2023. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal 3 2022 sebesar 5,73% secara tahunan dan lebih rendah dari 5,17% pada kuartal 2 2023. Realisasi ini meleset dari proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani sekaligus mematahkan kinerja pertumbuhan ekonomi kuartalan di atas 5% selama 7 kuartal beruntun. Adapun beberapa peristiwa yang mempengaruhi perekonomian dalam negeri, yaitu kondisi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh, meskipun pada umumnya pada kuartal 3 2023 relatif lebih lambat dibandingkan kuartal 2, seperti China dan India. Selain itu ada penurunan harga komoditas global yang memberikan pengaruh ke komoditas ekspor unggulan seperti minyak kelapa sawit CPO, nikel, dan batu bara. Adapun dari sisi pengeluaran, pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 2 tahun ini. Pelemahan konsumsi karena faktor pendorong konsumsi musiman seperti Idul Fitri dan Idul Adha maupun acara internasional dan nasional yang terjadi pada kuartal 2 dan tidak terjadi lagi pada kuartal 3. Pelemahan ini juga turut berpengaruh pada sektor lapangan usaha seperti sektor perdagangan dan transportasi maupun pergudangan. BPS juga mencatat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023 dari total 147,71 juta angkatan kerja. BPS menyatakan jumlah pengangguran itu lebih rendah 0,54% dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta orang. Meskipun terus turun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019 yakni 7,1 juta orang. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, jika dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka atau TPT laki-laki mencapai 5,42% pada Agustus 2023. Angka ini turun 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara TPT perempuan mencapai 5,15% atau turun 0,6% dibandingkan tahun lalu. Tercatat TPT di perkotaan mencapai 6,4% pada Agustus 2023 atau turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 7,74%. Sedangkan jumlah TPT di pedesaan mencapai 3,88%, angka ini naik dibandingkan Agustus 2022 yang hanya 3,43%. Kementerian Keuangan membagi-bagikan dana insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang dianggap berhasil mengendalikan inflasi pada kuartal 3 2023. Total dana yang dibagikan 340 miliar rupiah. Insentif diberikan secara simbolis kepada 34 daerah. Daerah ini terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman menerangkan, ada sejumlah kategori daerah yang bisa mendapatkan hadiah atau insentif dari pemerintah. Ada 4 ketentuan, pertama peringkat inflasi, kemudian pelaksanaan 9 upaya yang menunjukkan penurunan upaya inflasi pangan. Ketiga, kepatuhan penyerahan laporan ke pemerintah pusat, serta rasio realisasi belanja yang berhubungan dengan anggaran untuk mengendalikan inflasi. Luki menjelaskan bahwa pemberian insentif ini merupakan tahap ketiga di tahun 2023. Sebelumnya pemerintah sudah pernah 2 kali memberikan insentif fiskal kepada daerah-daerah yang dianggap berhasil mengendalikan inflasi di daerahnya selama 2023. Sri Mulyani menjelaskan secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran 8 triliun rupiah untuk insentif kepada pemerintah daerah. Harga sejumlah bahan pangan masih melanjutkan kenaikan, harga beras kembali bergerak naik, begitu juga dengan gula konsumsi dan keluarga cabai.
Panel harga Badan Pangan mencatat harga beras medium hari ini naik Rp20 ke Rp13.190 per kilogram. Sementara beras premium naik Rp30 ke Rp15.000 per kilogram. Kedua harga beras ini tercatat menyentuh angka sepekan lalu 30 Oktober 2023, masing-masing di Rp15.000 per kilogram dan Rp13.200 per kilogram. Sementara itu cabai merah keriting juga mengalami kenaikan Rp1.990, tepatnya di angka Rp58.040 per kilogram. Dan cabai rawit merah sedikit turun Rp450 ke Rp70.480 per kilogram. Untuk harga gula konsumsi hari ini naik Rp30, tepatnya sudah tembus Rp16.060 per kilogram. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, harga gula belum ada tanda-tanda penurunan hingga saat ini. Sementara harga beras disebut mulai mendatar, tidak lagi meroket seperti sebelumnya. Starbucks menjadi sasaran boikot di tengah serangan brutal yang terus dilancarkan Israel ke Palestina. Perusahaan jaringan kopi asal Amerika Serikat itu tercatat memiliki 35.771 kedai di seluruh dunia hingga 2022. Boikot ditargetkan kepada Starbucks setelah pihak manajemen menggugat Serikat Pekerja, Starbucks Workers United, pada awal Oktober 2023 silam. Gugatan ini muncul setelah Serikat Pekerja menyatakan solidaritas terhadap warga Palestina. Namun pernyataan solidaritas yang sebelumnya diunggah melalui X itu telah dihapus. Menurut keterangan resmi Starbucks, gugatan ini dilayangkan karena Starbucks Workers United dianggap menyalahgunakan nama, logo, dan kekayaan intelektual perusahaan. Meski perusahaan sudah memberikan klarifikasi, seruan untuk memboikot Starbucks masih terus menggema, bahkan meluas di banyak negara. Seorang pengguna TikTok dengan akun @ombredarling yang mengaku bekerja sebagai barista di sebuah Starbucks di Amerika Serikat menyebut bahwa gerakan boikot berhasil. Ia menuturkan ada penurunan order yang signifikan, bisa dikatakan sekitar sepertiga dari jumlah pelanggan yang biasa ia layani, sekarang tak muncul lagi.